Dan di 2010 kita juga mencatat 55 kasus. Memang ada penurunan di 2010, tapi tingkat kekerasan masih tinggi di 2011. Kasus kekerasan terjadi seperti memandikan orang yang dianggap pelaku pelanggaran syariah dengan jumlah kasus 26 kasus dan diikuti dengan 15 kasus pemukulan. Menurut saya, institusi berwenang dalam penerapan syariat Islam harus mensosialisasikan larangan main hakim sendiri dan pelaku main hakim sendiri harus dihukum. Dalam laporan akhir tahun 2011, Kontras Aceh juga melihat kepolisian Aceh sebagai lembaga teratas di instansi vertikal yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia dengan jumlah pelanggaran 8 kasus, pihak TNI 5 kasus, sipir 4 kasus, dan Satpol PP 1 kasus. 3 kasus penembakan warga dan 5 kasus penganiayaan ini cukup kuat untuk menyimpulkan reformasi kepolisian di Aceh gagal. Penegakan hukum atas kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan polisi belum optimal. Dalam memperbaiki citranya, mengutamakan pembuktian pada masyarakat telah berhasil menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. TNI juga terlibat dalam berbagai aksi kekerasan di tahun 2011. Kontras Aceh mencatat 5 kasus, 2 diantaranya kasus penembakan warga, serta 3 kasus penganiayaan, 3 kasus penganiayaan. Tahun 2012, kecenderungan oknum TNI terlibat dalam bisnis masih sangat besar. Salah satu peluang sistem komando teritorial yang membuat TNI tidak tunduk pada instrumen sipil dan mengaburkan peran dan fungsi pertahanan luar. Pengamanan merupakan bisnis klasik yang sangat menggiurkan, walaupun bertentangan dengan hukum. Hukum Indonesia jelas menyebutkan TNI profesional dipersenjatai dilatih untuk pertahanan luar.